Halo Sobat Gini Hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di video kali ini gue ingin membahas tentang behind the scene pembuatan film pendek dari MIF ID atau Markshock Impression Footage Indonesia, yang videonya thumbnailnya seperti ini nih. Silakan teman-teman cari dulu filmnya. Kali ini kita akan bikin video shoot lagi buat MIF. Kali ini kita akan bertemakan era tahun berapa Om? 2006-2007 ya? 2006-2007, karena kayaknya sekarang ini banyak bermunculan yang modern-modern. Kita kembali lagi ke awal-awal MIF ngebentuk komunitas ini dengan era jadul. Tuh, bisa dilihat dari helm-helmnya kan, helm banyak pakai helm Mitch. Tuh, terus sementara untuk bagian face-nya banyak pakai embuff. Terus ada RRV kan. Jadi kali ini kita cuma bertiga. Tadi gue mau ikut, cuman gara-gara kameramennya ujian, jadi mau nggak mau gue balik lagi dah. Kan. Kali ini temanya jungle, karena dari dulu MIF kayaknya baru sekali bikin tema jungle ya. Sekarang kita balik lagi ke jungle. Ini kita ada di Velfest UI Depok. Gitu. Yang lain masih berhalangan, masih ada kesibukan, jadi kita yang bisa dulu aja. Gitu. Itu Bos Iping seperti biasa kegerahan, udah lama nggak ngegir jadi kegerahan tuh, perutnya udah gendut tuh. Gimana Bos Iping persiapannya? Cukup singkat. Ini saya datang karena selamat gini hari aja nih. Karena kalau nggak selamat gini hari saya nggak mau datang. Dari sini gue ingin membahas tentang bagaimana keseruannya pada saat kita membuat video itu bersama teman-teman di MIF ID dan di Velfest Battlefield UI, ya kan? Karena pada saat itu memang kita buat videonya ada di hutan Velfest Battlefield UI, ya kan, Depok. Jadi ya memang karena pada saat itu banyak teman-teman MIF ID yang terkendala sama waktu, dia ada pekerjaan, dia juga ada udah janji sama keluarganya, ada urusan resepsi ataupun yang lain. Jadi memang kita jalan dulu sama teman-teman yang ada bisa ikut pada saat itu, seperti Om Tito, Om Iping, sama Om Dio. Memang MIF ID itu sebenarnya foto sesi itu paling banyak setahun itu cuma 2 kali. Main kupikir-pikir sebelum adanya rame-rame pilpres nih. Jadi saran dari Om Dio, kita buat aja nih di bulan Oktober, jadi biar agak senggang. Biasanya nih, kalau udah menjelang pilpres memang ada anjuran atau saran dari pihak-pihak terkait agar kegiatan bermain hobi kita ini dikurangi atau bahkan dihentikan sementara lah, ya kan. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko apapun yang terjadi di jalan, ya, namanya lagi mau pilpres, biasanya itu dihentikan dulu, gitu. Biasanya, tapi nggak tahu kalau tahun sekarang. Nah, untuk kendala yang kedua adalah cuaca, teman-teman. Di Jabodetabek yang setahu gue nih beberapa minggu ke belakang itu memang lagi ada musim kemarau. Jadi panasnya tuh cukup menyengat lah ya, dari 35 sampai 37 derajat Celcius kira-kira kalau dilihat di suhu ada di HP lah tuh. Jadi kalau seperti teman-teman lihat di situ ke mereka teman-teman MIF ID pakai full gear ya, dari mulai vest, helmnya, semuanya lengkap, bahkan sampai ke unit-unitnya mereka membawa unit-unit berat. Dan ada scene-scene perkelahian, lari-larian sambil bawa unit berat tadi, gitu kan. Itu yang membuat mereka cepat kelelahan. Nggak cuma mereka kok, gue juga yang ngambil gambar bersama Dupi Ciponi, istri gue, juga cepet capek. Selain itu, selain cuaca yang panas, memang di daerah Velfest Battlefield UI pada saat itu memang anginnya jarang, teman-teman. Jadi kurang angin di daerah situ. Jadi kayaknya oksigen tipis gitu, kayak naik gunung Everest. Jadi dikit-dikit ngap. Jadi hembusan angin ke daerah lembah hutan itu yang kita pakai itu kurang gitu. Ya tapi kita nggak terburu waktu, memang pelan-pelan aja. Yang penting bisa terselesaikan dengan baik. Meskipun ada beberapa scene yang nggak terlengkapi, gue juga nggak bisa maksain untuk bisa full. Jadi apa yang kita dapat kita rangkai aja nih sampai
kelihatannya mendekati lah dari alur cerita begitu teman-teman. Jadi tempat yang kita pakai itu sebenarnya memang venue-nya khusus buat bermain airsoft gun di Velfest Battlefield UI yang ada di daerah Depok. Jadi teman-teman kalau mau main airsoft gun ataupun sukir ataupun nembak reaksi bisa di situ. Bisa lihat videonya di video yang ini nih. Itu perjalanan gua pada saat mau syuting kegiatan film pendek ini. Di situ gue jelasin apa aja, ada apa aja ya kan fasilitasnya. Nah, di video kali ini memang agak berbeda dengan video-video MIF ID sebelumnya, di mana di sini videonya memerlukan peran musuh. Kebetulan pada saat itu ada Om Yusuf dan Om Eri selaku owner dari Velfest Battlefield UI yang mau membantu menjadi peran tersebut. Gitu kan. Sebenarnya di video ini sudah gue buat skripnya cukup panjang, tapi karena kendala-kendala tadi yang sudah sebutin di atas, gue buat singkat aja dan makanya dibikin to be continue. Biar nanti bisa kita prepare lebih baik lagi di saat dan momen yang tepat, kan? Jadi bisa kita panjangin lagi filmnya. Jadi sabarnya teman-teman untuk nunggu kelanjutannya. Sekarang kita mau adegan scene dulu, latihan koreo fight-nya nih antara Om Tito sama Om Eri. Kita belajar dulu nih. Yuk. Udah nih. Ya. Okay. Lu udah tahu nih Om, gua akan ngambil lu nih. Gua akan ngambil lu gini terus tiba kayak dua orang nih. Terus langsung gini deh, merapat. Om Erinya posisinya dia sebenarnya udah tahu gua mau lewat. Iya, jadi gua ngambil dulu nih lagi iseng nih. Terus tiba-tiba lu kayak apa ya? Deketin nih. Merapat ke tembok gitu kan. Nah, berarti lu udah siap sebenarnya. Oh, ya berarti emang udah. Aware. Udah aware. Gitu. Nah, pada saat proses syuting di lapangan, ya kan, itu selain tadi gue bilang kendalanya panas, itu juga ada bagian-bagian atau spot-spot yang cahayanya kurang. Jadi kalau dari sisi teknis pengambilan gambarnya itu kita mainin ISO, kita mainin shutter di kamera, berubah-ubah terus tuh, menyesuaikan dari angle dari pengambilan gambarnya. Karena memang kita nggak bawa lampu. Karena cukup repot kalau gue bawa lampu gede-gede gitu kan, jadi gue coba pakai kamera kemampuan kamera yang gue bawa itu semaksimal mungkin lah. Begitu kalau dari sisi teknis pengambilan gambar ya kan di lapangan. Dan meskipun tadi gue bilang gue ngambil gambar berulang-ulang, capek gitu kan, padahal kita udah survei kesana sini banyak spot bagus di Velfest Battlefield UI. Buat teman-teman ya yang mau melakukan kegiatan fotosesi atau syuting sekalipun untuk film atau karya yang berkenaan sama hobi kita atau airsoft gun, itu untuk tema jungle Velfest dapat banget. Pertama ada barak-baraknya gitu kan, lalu juga ada yang paling menarik adalah bagian danaunya. Itu epic banget danaunya men, dan jarang orang. Jadi kalau kita lagi mau buat foto sama Om Eri dikondisikan agar lokasi itu clear dari kegiatan orang-orang. Biasanya kalau nggak diomongin dulu biasanya suka ada orang mancing, bahkan ada orang main sepeda gunung di dalam trek gitu kan, daerah-daerah dari sekitar danau. Per saat itu memang clean banget, jadi kita bisa explore lah. Sayang sekali memang kita nggak pakai itu, cuma buat foto-foto doang. Next pasti akan kita pakai di daerah situ. Kalau saran dari gua buat teman-teman yang ingin melakukan kegiatan fotosesi atau video di Velfest Battlefield UI, juga buat teman-teman yang sukir, itu sebaiknya sih pertama ya bawa minum, meskipun Om Eri juga menyediakan minum free flow di area situ, tapi pas lagi berkegiatan atau fotosesi atau video di daerah hutannya itu bawalah cadangan minum lah, pakai botol apa kayak gitu kan, biar nggak gampang dehidrasi. Karena memang gue bilang tadi panas dan udaranya tipis, jadi kita cepet aus, cepet kering ya kan. Lalu yang kedua juga bawa autan. Jadi ya namanya kebun ya, dimanapun kebun pasti juga banyak nyamuk ataupun serangga yang bikin cepet kita gatel kalau kita nggak pakai baju yang cukup safety, yang misalnya dengan kayak gua nih syuting pakai baju pendek, pakai kaos lengan pendek maksudnya, jadi cepet banget kena gatel di bagian tangan gitu kan. Dan yang terpenting bawa salinan dan
deodoran tuh. Pasti buat teman-teman yang berkegiatan di situ itu gobios badannya, keringetan pasti. Keringetnya parah, udah kayak mandi gue rasa tuh. Gue juga yang nggak pakai gear aja ngerasa gerah banget dan basah bajunya. Gitu. Ya kalau ditanya sama anak-anak yang syuting saat itu ya Iping aja nih, si Iping yang biasanya itu bersemangat, nggak gampang capek, itu capek banget ya. Ngerasa cepet capek, juga begitu juga Om Dio. Om Dio meskipun bawa barang-barang berat, di setiap kegiatan video atau foto syuting MIF Edi itu biasanya semangat-semangat aja, kuat-kuat aja fisiknya, tapi pada saat ini dia drop gitu loh. Karena tadi cuaca tadi. Lalu Om Tito sempat mengalami apa, Put? Kunang-kunang, mahnya naik ya? Asam lambungnya naik. Karena memang dia kebagian scene fighting sama Om Eri, dia lelah banget, capek banget. Gue juga ngerasain capeknya, ngambil gambar aja bolak-balik untuk scene fighting. Makanya tadinya fighting itu cukup lama tadinya, gue buat cukup lama. Tapi karena kondisi fisiknya juga drop, karena hal-hal tadi di atas, akhirnya ya udah, gue buat singkat, padat gitulah. Oke teman-teman, kita akan break dulu. Tadi direkam nggak yang saya lihat ini? Kita akan break dulu karena cuaca cukup panas dan ada udara dikit, jadi kasihan teman-teman. Tapi lumayan udah dapat beberapa scene. Mungkin sekitar 15 menit kita istirahat, nanti kita lanjut lagi. Di sini memang agak ngap teman-teman, meskipun di outdoor udaranya cukup dikit. Tapi kalau buat sukir mantap juga nih. Lihat teman-teman sendiri itu, lihat tempatnya luas sekali. Gue aja nggak pakai gear aja lumayan kobios nih. Semoga kita bisa menyelesaikan scene ini. Kalau mau dijabarin lagi scene tersebut itu akan lebih detail ya. Saya ada gambar scope-nya, lagi ngeker, mereka lagi berantem, mungkin ada perkelahian atau komunikasi dulu sama tim Om Iping sama Om Dio yang bawa beret itu kan. Itu bisa dibikin detail, cuman ya gue nggak bisa, sekali lagi gue nggak bisa maksain temen-temen. Ya kita penting bikin karya yang menarik aja lah, menarik dan continue gitu, biar MIF Edi itu tetap ada dan semoga bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang ingin melakukan kegiatan foto atau video di impresi ataupun kegiatan airsoft gun gitu teman-teman. Kalau untuk tadi gear yang gue pakai yaitu ya gue bawa 2 kamera. Biasanya kan gue bawa 1 kamera nih, 1 kamera lagi buat behind the scene-nya si Devi Cipon yang ambil gambar-gambar footage di video ini. Kayaknya gue perlu bawa 2 kamera sebagai behind the scene. Kali aja nih teman-teman yang mau melakukan kegiatan syuting gue bisa ngebantu dari sisi behind the scene-nya, ya kan. Lalu gue juga bawa monitor Viltrox, karena kalau ngandelin monitor di body kamera itu gue agak susah. Terlebih karena gue ada plusnya, jadi gue suka buka pasang kacamata kalau nggak bawa monitor. Jadi monitor itu cukup besar yang ada di video, gunanya untuk membantu melihat kita gambar itu lebih besar lah, jadi lebih enak dilihatnya. Gue nggak perlu buka kacamata ataupun mendekatkan mataku ke monitor biar jelas gitu. Dan itu bisa jadi preview buat teman-teman yang lain. Kalau banyak kan ngerubung ke monitor kamera di body susah. Jadi kalau dengan monitor gede itu kita bisa lihat barang-barang dengan gampang gitu kan. Ya, yang kedua berikutnya buat teman-teman yang mau syuting di sana juga, pada saat itu gue juga bawa banyak baterai ya. Kenapa? Karena memang pas di lokasi sekali lagi nggak ada sumber listrik gitu. Kalau mau ngecas ya lu balik lagi ke arena safety zone-nya. Jadi di situ gue ada bawa 4 sampai 5 baterai buat 2 kamera. Jadi biar nggak cepet habis dan bolak-balik kalau harus ngisi baterainya. Nah, syutingnya dari jam berapa sampai jam berapa?
Syuting itu kemarin kita sih janjiannya jam 9 ya. Jam 9 mulur sampai jam 11-an karena juga Om Tito kan rumah di Cilegon. Dia harus ke UI Depok, ya cukup makan waktu 2 sampai 2,5 jam lah. Ditambah juga dia ada kendala ban bocor ceritanya tuh di daerah mana. Jadi ya agak ngulur dikit. Nah, kalau Iping dan Om Dio rumahnya di Depok jadi gampang. Ngomong aja gawa. Selesainya jam berapa? Ya kita mulai jam 11. Itu selesai jam 4 ya, Pak? Yes. Sekitar jam 4-an. Dan itu pun juga karena kita semua kelelahan lah. Capek banget. Sampai Om Tito pun harus makan. Makan berkali-kali, makan banyak karena asam lambung naik ya, jadi menurut dia katanya sih kunang-kunang, kayak mau pingsan gitu. Jadi gue istirahatin dulu, tidur dulu dia. Jadi sisanya video itu, makanya kalau dilihat di situ ada scene Om Tito sendiri sama Om Eri dan ada Om Iping dan Om Dio sendiri. Itu sebenarnya itu dipisah tuh si pengambilan gambar, jadi nggak semua ngerubung di lokasi gitu loh. Ya kalau dipaksain semua yang ada nanti malah buang-buang energi gitu teman-teman. Lalu masuk ke proses editing. Jadi beberapa minggu lalu nih gue lagi belajar bagaimana mendapatkan grading color ala-ala filmnya Man of Steel atau film-filmnya dari si sutradara Zack Snyder ya kan. Warnanya agak-agak kelam gitu, agak-agak abu-abu gelap dan kontrasnya juga agak tinggi gitu kan. Dan gue rasa kalau di beberapa video yang gue ambil yang berkenaan sama kegiatan airsoft gue tuh cocok kalau dipakai ya kan? Jadi ya udahlah, gue pelajari dulu. Jadi ternyata mudah teman-teman tinggal cari aja. Kalau mau mencari sesuatu video dengan warna tertentu, silakan cari di YouTube, searching aja judulnya misalnya how to make a Marvel color grading. Nah, itu semua dikasih tahu di situ. Nah, itu gue pakai. Gitu teman-teman. Gue mah sebisa mungkin kalau emang ada yang tertarik silakan aja ngobrol di DM atau Japrit berkenan sama apa namanya? Cara-cara buat video atau ngedit video. Kenapa gue begitu? Gue nggak mau jadi orang yang pelit, gue juga mau share karena gue juga begitu orangnya. Ketika ada teman gue bisa begitu, gue nanya. Kalau mereka ngasih segala macam itu gue wajib syukuri dan gue juga jangan pelit. Gue harus mau sharing juga lagi bagaimana caranya. Silakan tanya teman-teman. Dan gue juga masih belajar untuk membuat video-video tentang airsoft gun dan lainnya. Jadi ya mohon dimaklumi kalau belum sesempurna yang diharapkan sama teman-teman. Terlebih di bagian audio atau visual, audio dan video efeknya. Biasanya memang kalau di kantor gue untuk urusan itu gue lempar ke teman-teman yang jago bagian audio atau video efek gitu. Jadi kalau di sini gue ngerjain sendiri ya harap maklum kalau ada kurang-kurangnya lah. Oke, kurang atau serk gitu, kurang pas gitu salah. Apa namanya visual efeknya ya. Nanti gue belajar lagi teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja pengalaman syuting kita bersama MIF Edi di Velfest Battlefield UI, ya kan? Semoga berkenan, semoga dapat dimaklumi kekurangan-kekurangannya. Nanti insya Allah ada pas momen dan waktu yang tepat dan orang-orang yang cukup bisa bergumul kembali dengan baik, ya kan? Nggak ada kendala di lapangan, nggak ada kendala schedule-nya. Kita terusin nih videonya. Semoga mungkin tahun 2024 kita mulai lagi, kita rencanakan lebih baik lagi, lebih matang lagi, agar semuanya bisa hadir dan rame seperti pada kegiatan video atau photoshoot MIF Edi sebelum-sebelumnya. Oke, buat tanya jawab selanjutnya bisa di Japri di kolom komentar atau di DM di Selamat Gini Hari. Sampai jumpa di video SG berikutnya.